Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita kembali mendengar renungan di hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara, untuk tidak lupa menekan tanda tulisan subscribe, dan menekan tanda lonceng. Dan jangan lupa juga untuk menekan tanda jempol ke atas atau tanda like. Dan jangan lupa juga untuk memberi komentar, supaya kami semakin bersemangat membagikan renungan harian ini. Terima kasih. Dan untuk saat ini, renungan kita berbicara tentang suatu sungai, di mana Yakub dan semua keluarganya akan pulang ke rumahnya, tetapi mereka harus melewati suatu sungai yang bernama Yabok. Disinilah fokus kita akan membahas bagaimana Yakub yang harus melewati sungai ini. Ketika dia mau menyeberang, Yakub menyeberangkan dulu semua keluarganya, setelah itu baru Yakub yang terakhir menyeberang. Tetapi firman Tuhan katakan Yakub dihalangi oleh malaikat Tuhan dan mereka bergumul sampai pagi. Kenapa Yakub harus bergumul dengan malaikat Tuhan, baru setelah itu dia bisa menyeberang? Apa maksud Tuhan, yang harus menghalangi Yakub kembali ke rumahnya? Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kejadian 32, ayat 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Kejadian 32, ayat 25 ketika orang itu melihat, bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok, ketika ia bergulat dengan orang itu. Dan di dalam Kejadian 32, ayat 28 lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Kisah pergumulan Yakub melawan Allah di sungai Yabok merupakan salah satu kisah seru yang terdapat di Alkitab. Namun kisah ini juga mengandung sebuah pelajaran penting yang dapat diaplikasikan dalam hidup kekristenan kita. Sama seperti Yakub, kita semua satu waktu akan dibawa di sungai Yabok, yang berarti tempat pengosongan atau pelepasan. Yabok juga melambangkan kematian terhadap diri sendiri, di mana kita berhenti berusaha mengandalkan kekuatan diri kita. Allah ingin membawa kita ke sebuah tempat, di mana kita akan mati terhadap diri sendiri, dan mati terhadap cara lama kita, yang mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kita tahu, bahwa Yakub sangat takut kepada kakaknya Esau, karena Yakub telah menipunya tentang hak kesulungan. Itu sebabnya sebelum bertemu kakaknya itu, Yakub mengirimkan berbagai hadiah dalam beberapa gelombang. Dan juga anak istrinya dia suruh lebih dulu berjalan, karena Yakub khawatir dan takut bertemu kakaknya. Itu sebabnya Tuhan menguatkan dia, dengan cara mengirimkan malaikat Tuhan, untuk bergumul dan menguatkan Yakub, dan juga memberkati Yakub dan memberikan dia nama Israel. Sama juga seperti Yosua, ketika dia memimpin orang Israel mau masuk ke tanah Kanaan, dia mulai bimbang dan ragu dengan kemampuannya. Dia takut dia tidak sama dengan Musa yang dia gantikan. Tetapi Yosua dikuatkan Tuhan. Dalam Yosua 1, ayat 5-9, kita bisa baca bahwa Tuhan Allah menguatkan Yosua dan memberinya mandat dan kuasa, supaya dia berani berjalan untuk memasuki tanah Kanaan, dan kebetulan juga Yosua harus melewati sungai, yaitu sungai Yordan. Tetapi sebelum melewatinya baik Yosua maupun Yakub sama-sama ada keraguan dan ketakutan, tetapi Tuhan Allah menguatkan mereka. Kita juga bisa melihat kedua orang ini, mereka sebelum berhasil jadi pemimpin, mereka harus ditempa dan bekerja keras untuk sampai pada posisi mereka. Yakub harus bekerja dulu di rumah pamannya, demikian juga Yosua harus menjadi asisten Musa, sampai Tuhan Allah melihat bahwa sudah waktunya mereka ada di dalam rencananya. Baru Tuhan menyatakan diri kepada mereka, demikian juga kita tahu kita akan ditempa oleh Tuhan, di dalam berbagai ujian cobaan yang kadang membuat kita lemah. Tetapi kita tahu, dengan kerja keras dan ketekunan dalam hidup ini, dan kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan, baru kita mampu melewatinya dengan roh penyerahan kepada Allah bukan dengan memakai kekuatan sendiri. Perbedaannya memang sangat tipis sehingga banyak anak Tuhan yang tidak menyadari bahwa bila tidak hati-hati memakai prinsip itu kita bisa keluar dari jalur yang berkenan kepada Allah. Alkitab mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri melainkan harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Mungkin di mulut kita bisa saja berkata, aku mengandalkan Tuhan, namun pada kenyataannya kita tetap saja berusaha memakai kekuatan sendiri sehingga Tuhan akan mengizinkan kita mengalami kegagalan demi kegagalan, supaya dengan itu kita belajar untuk mengandalkannya. Dibutuhkan waktu dan penderitaan untuk membuat kita benar-benar menyerah kepada Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu sama seperti Yakub yang diizinkan mengalami krisis dan situasi terjepit baru bisa menyerah kepada Allah, maka seringkali Tuhan juga memakai metode yang sama di dalam hidup kita. Kadang tampaknya Tuhan seperti menjebak kita dalam situasi yang begitu terjepit sehingga kita tidak punya pilihan lain kecuali menyerah. Pernahkah Anda mengalami hal yang seperti itu? Saya juga sering mengalaminya. Penulis kitab Ibrani mengatakan, karena iman maka Yakub,
Ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya, Ibrani 1, ayat 21. Di akhir hidupnya Yakub, dia memberkati keturunannya dan menyembah kepada Allah. Sebab Yakub ini, yang dahulunya dikenal sebagai penipu, telah diproses dan diremukkan sedemikian rupa oleh Allah. Inilah tujuan Tuhan memproses dan meremukkan hidup kita, yaitu agar hidup kita dapat menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Proses pengisian dalam diri kita selalu diawali terlebih dahulu dengan proses pengosongan. Hanya melalui penyerahan hidup maka kita dapat memperoleh kehidupan yang sejati. Prinsip ini mungkin berbeda dengan banyak prinsip yang pernah kita terima sebelumnya, namun inilah prinsip yang alkitabiah. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri, dan menyerah untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itulah kunci untuk memperoleh kehidupan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang empunya langit dan bumi, karena oleh perkenanan Tuhanlah kami ada sekarang. Sebab itu ya Bapa, kami memohon kekuatan dan kemampuan dari-Mu oleh Roh Kudus di dalam kami. Apapun yang terjadi ya Bapa, di dalam hidup kami, satu perkara, jangan tinggalkan kami. Mungkin kami banyak mengecewakan-Mu ya Bapa, dan bahkan menjauh dari-Mu. Namun satu hal ya Tuhan, biarkan kami menjadi pemenang di dalam setiap rencana-Mu di dalam hidup kami. Sama seperti Engkau menguatkan Yakub di Sungai Yabok, biarlah Tuhan juga menguatkan kami. Untuk kami setia sampai akhir dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.